Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Muda di sini. Hari ini kita panen semua sayuran daun singkong KW. Nah, di panen kali ini kita petik semua. Daunnya sudah melebar-lebar. Ini yang masih kecil aku potong sekalian. Nggak dibuang semua. Hari ini hari yang kedua kita manen daun singkong KW. Kita nanam sayur daun singkongnya itu tidak dikasih apa-apa teman-teman. Jadi tanaman organik, sayuran daun singkong KW organik. Jadi nggak ada pupuk, nggak ada obat. Dan kita manennya itu motongnya, maksud aku dari bawah ke atas. Jadi kita bisa petik beberapa kali dalam waktu nggak setahun sih ya, karena di Norwegia itu nggak bisa nanam sayuran sampai 1 tahun teman-teman, ataupun sampai forever dari kecil sampai tua gitu nggak bisa, karena di sekitar bulan Oktober itu sudah mulai musim gugur. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video-video aku. Semoga videonya menghibur dan terima kasih banyak sudah meluangkan di waktu yang senggang bersama kita di sini. Ini cucian pertama itu untuk membuang tanahnya yang nempel, terus nanti direndam. Direndam pun nggak basah. Ini padahal di bawah. Nah, cerita selanjutnya ini tambah seru teman-teman, ceritanya tambah menarik untuk membahas. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar bahkan atau melihat. Jadi hari ini spesial kita akan bercerita tentang penjara. Tadi kita bercerita tentang kartu tinggal, seperti itu, ringkas, cepat, kilat, cuman tempatnya saja jauh. Dan hari ini kita masuk ke penjara, tapi nggak masuk ke dalamnya, masuk ke dalam cerita tentang penjara. Jadi penjara di Norwegia itu fokusnya itu ke rehab teman-teman. Dan juga banyak sekali orang bilang, orang berbicara, bercerita itu penjara di Norwegia itu terlalu nyaman buat penjahat. Tapi buat aku nggak tahu, soalnya gitu aku belum pernah melihat ya. Jadi itu bagi aku itu penjaranya itu keren banget, seperti hotel bintang 5, mungkin bahkan bintang 6, karena di dalam penjaranya itu teman-teman itu tempat tidur sendiri ya, tempat tidur sendiri satu gitu kecil, dan tentu saja bantal, kasur, spray itu, dan juga ada kursi, meja dari kayu, ada TV datar, ada kamar mandi. Kamar mandinya itu shower gitu loh, yang airnya keluar dari atas, dan kamar mandinya itu sendiri teman-teman. Di sini kamar, terus ke sini kamar mandi. Jadi itu persis di hotel bintang 5. Jadi apa itu namanya, menyamankan buat penjahat.
Jadi nggak seperti di penjara, seperti di rumah. Bahkan mungkin ada yang merasa seperti hidup di hotel. Karena di Norwegia itu mengutamakan kemanusiaan, teman-teman. Banyak orang juga bilang di Norwegia itu mengutamakan kemanusiaan. Memang benar di Norwegia itu kemanusiaannya tinggi banget. Walaupun itu penjahat atau bahkan ke anak-anak itu ya. Anak-anak itu di negara Norwegia itu ada sekitar, kalau nggak salah ya, ada 57 penjara, teman-teman. Dan total kapasitasnya itu sekitar 3.600 sel. Sekitar 70% penjara itu keamanannya sangat ketat banget. Penjara yang paling terbesar di Norwegia itu ada di wilayah Ullersmo itu. Ada sekitar 400 sel saja. Itu banyak nggak, teman-teman? Bagi aku sih banyak ya. Dan penjara ini yang di Ullersmo ini bukanya itu belum begitu lama, teman-teman. Tahun awal buka itu tahun 1970-an. Penjara selanjutnya itu 5 penjara itu dihuni hanya buat perempuan saja. Rata-rata orang di penjara di Norwegia itu 8 bulan, 60% di penjara 3 bulan, dan 90% itu di penjara kurang lebih dari 1 tahun. Nah, ini nih yang menarik. Penjara yang paling kecil di Norwegia itu dihuni hanya 15 narapidana saja. 15, teman-teman. Maksimal lama di penjara di Norwegia itu maksimalnya itu 21 tahun, teman-teman. Itu ada kode-kodenya. Nanti ada seperti negara-negara lainnya, nanti kalau ada potongan-potongan. Nah, sekarang itu ada kode-kode baru gitu, teman-teman. Setahu aku itu kalau soal kemanusiaan atau memusnahkan suatu bangsa atau komunitas kemanusiaan, pokoknya itu ya, akan dipenjara sekitar 30 tahun, teman-teman. Jadi itu lama banget ya. Jadi di Norwegia itu nggak ada hukuman penalti, atau mungkin ada, tapi setahu aku nggak ada, teman-teman. Penjaranya itu tadi sekitar 30 tahun gitu. Rata-rata itu di rehab, diperbaiki gitu, teman-teman. Jadi biar membaik, gimana menjadi manusia, menghargai manusia, begitu. Dan di dalam penjara itu ada kegiatan, teman-teman, seperti yoga, bikin keramik, dan juga ada menarabidana juga boleh masak sendiri di dalam dapur. Juga ada tempat untuk main game, ada kafe, ada seperti kalau di Indonesia Indomart, Alfamart, teman-teman. Jadi ambil sendiri makan makanan, tapi di situ ada penjaganya juga, tapi lebih seperti di rumah atau lebih luasa gitu, teman-teman. Jadi itu kemanusiaan, sama-sama manusia gitu loh, enggak gitu. Bagi aku itu di penjara Norwegia itu membantu sehat luar dalam sebagai manusia gitu ya. Jadi itu yang jahat menjadi baik, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, lebih baik sebagai manusia gitu ya, teman-teman. Menghargai gimana kita hidup di dunia gitu ya. Jadi membantu narapidana itu menghargai manusia lain, memperbaiki luar dalam sebagai manusia. Jadi itu bagi aku itu negara Norwegia itu, penjara Norwegia itu keren banget. Mungkin ya di Norwegia seperti itu sistemnya kepada narapidana itu, mungkin kedepannya itu biar mengurangi kejahatan, banyak yang positif gitu ya mungkin ya. Jadi narapidana itu tumbuh sehat luar dalam. Penjara di Norwegia itu sudah banyak tahun itu kontroversi, teman-teman, karena dengan itu tadi, seperti itu tadi, fasilitasnya keren banget. Dan di hotel lagi, soalnya seperti di hotel ya, di penjara Norwegia itu di salah satu pulau itu, di sana itu penjara di pulau ya, teman-teman. Itu narapidana bisa main ski, bisa berkuda, bisa berenang, bisa jalan-jalan. Itu bahkan itu nggak dipagar. Penjaranya nggak dipagar, cuman
separuh gitu melompat bisa. Jadi itu sudah saling percaya. Memang kepercayaan itu butuh teman-teman, karena kepercayaan itu membuat kita lebih terbuka, lebih enak gitu ya. Jadi itu bagus sistemnya. Nah, teman-teman pengen tahu penjara yang paling bagus, yang paling keren di Norwegia. Nah, nama penjaranya itu Halden di Norwegia. Itu penjaranya keren banget dan kemanusiaannya tinggi banget. Ini aku ngomong kemanusiaan lagi. Memang di Norwegia itu kemanusiaannya tinggi banget. Nah, teman-teman pengen tahu berapa banyak ini boleh ngomong gak sih aku ya di YouTube ya, yang meninggal, berapa banyak orang sama orang lain itu. Ayo tebak berapa teman-teman? Setahun tahun 2020, sekarang tahun 2021 ya. Jadi tahun kemarin itu yang meninggal di itu sekitar 31 orang. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi itu yang gimana sih, ini aku susah ngomong teman-teman. Dan aku itu gimana ya, aku itu nggak begitu suka teman-teman membahas soal ini bisa ngomong nggak sih aku sih susah ini di YouTube soalnya ya. Jadi itu aku tuh karena ini tadi membahas soal, aku nggak suka teman-teman bahas soal kekerasan manusia ke manusia itu gerem banget, trauma, dan sudah ya, kita sudah selesai ceritanya. Jadi seperti itu tadi, kita jumpa kembali di video selanjutnya. Semoga video-video yang aku buat menghibur teman-teman semua. Have nice day buat teman-teman semua. Bye-bye. Lihat teman-teman, di depan sana itu mobil terparkir manja, berjemur ria. Ayo tebak mobil apa ini? Ini mobil Porsche. Dan sekarang sudah jam 2 siang. Tadi pagi itu di sini juga di depan rumah itu ada mobil Mini Cooper ya, yang kecil itu. Dan sekarang Porsche. Nah, sekarang kita melihat tetangga lagi ngecat rumahnya. Di Norwegia itu apa-apa serba sendiri teman-teman. Padahal rumahnya besar sendiri, apa-apa sendiri. Mereka itu mengerjakan rumahnya itu sewaktu selesai kerja atau akhir pekan gitu.